Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat Jumat Agung untuk kita semua. Pada hari ini, hari yang luar biasa, kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu di Golgota karena kasihnya kepada manusia. Pada hari ini, tema Jumat Agung hari ini dengan tema Amazing Grace, kedahsyatan anugerah. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace. Extending Grace, sebuah pengajaran yang memperkenalkan pribadi Kristus dan karya-karyanya. Pada hari Jumat Agung ini yang spesial ini, saya mengambil tema Amazing Grace, kedahsyatan anugerah. Kematian Yesus adalah suatu peristiwa yang merupakan bukti anugerah Allah untuk manusia berdosa, ya, karena Dia tidak ingin semua manusia berdosa masuk kepada kematian kekal, melainkan hidup kekal. Karena Allah tidak ingin kita semua binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Allah 2000 tahun yang lalu menimpakan semua kutuk, semua hukuman, semua murka di dalam tubuh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, karena cintanya. Sehingga Yesus mati di kayu salib. Lalu bagaimana cara Allah melakukannya? Yang pertama, Kristus menjadi kutuk karena kita. Sekali lagi, Kristus menjadi terkutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13, ya, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekali lagi, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kata kutuk dalam bahasa Yunani kata Allah yang artinya kutukan, mengutuk, ya. Dalam bahasa Inggris, kutukan artinya laknat, curse, yang artinya laknat, ya. Maka dapat kita artikan Kristus mati di atas kayu salib untuk menjadi laknat, menjadi kutuk, ya, murka Allah
akibat dosa, bencana, ya, akibat dosa manusia tertimpa atas Yesus di kayu salib. Di Kejadian 3 ayat 14, ya, menjelaskan mengapa manusia bisa terkutuk. Ya, tentu saudara menjawab karena dosa. Kejadian 3 ayat 14, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau, dengan perutmu lah engkau akan menjala, dan debu tanah lah yang kau makan seumur hidupmu. Kristus yang tidak berdosa dibuat jadi dosa karena kita. Kristus yang saleh, yang kudus, yang suci, tanpa dosa, tanpa noda, tanpa celah, menanggung semua sakit, penyakit, ya, kejahatan, cacat, celah, keberdosaan, noda, dan celah kita di kayu salib karena kasih karunia-Nya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah Kristus memikul sakit, penyakit, dan dosa kita. Kristus memikul sakit, penyakit, dan dosa-dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, ya. Jadi Kristus telah memikul semua dosa-dosa manusia di dalam tubuhnya. Kristus telah mengangkat salibnya sampai di Golgota, yang seharusnya saya dan saudara yang pikul salib, seharusnya saudara dan saya yang mengangkat beban dosa melalui kayu salib yang merupakan kutuk, lambang kutuk akibat dosa. Tapi 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Oleh anugerahnya, oleh rahmatnya, kita pasti memperoleh hidup yang kekal. Apa yang membuat Allah Bapa merelakan Kristus anaknya mati di kayu salib berkorban bagi manusia? Mengapa Allah Bapa merelakan, ya, Kristus putra tunggalnya, ya, semata wayang, ya, mati bagi dosa-dosa saudara dan saya? Yang pertama, karena kasih karunia
dalam bahasa Ibrani Ken, dalam bahasa Yunani kasih karunia itu adalah karisma, ya, yang berarti kemurahan yang tidak bisa kita terima, yang kita tidak layak menerimanya. Jadi karena anugerahnya kita diberikan kasih karunia-Nya, maka kita diselamatkan. Lukas 1 ayat 40. Saudara diberkati, amin. Saudara dikenyangkan oleh firman Tuhan hari ini, amin. Lukas 1 ayat 40. Ya, dikatakan di situ. Lukas 1 ayat 32 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, ya. Nah, Lukas, saudaraku. Jadi Yesus datang untuk memberikan kasih karunia-Nya untuk saya dan saudara, ya. Dikatakan di sana, ya, di dalam Lukas 2 ayat 40, maksud saya Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Jadi Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia yang diberikan untuk saya dan saudara melalui kematiannya, pengorbanannya di kayu salib bagi saya dan saudara, ya. Kedua, karena saudara sekalian dan saya pribadi berharga di mata Allah. Sekali lagi, apa yang membuat Allah merelakan Kristus Yesus Putra Tunggalnya mati di kayu salib bagi manusia? Karena kita berharga di matanya. Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai
ganti sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantinya kamu. Yesaya 43 ayat 3 sampai 4. Saudara dan saya berharga di mata Allah melalui kematian Kristus di Golgota, melalui karya Yesus di kayu salib di Golgota, ya, berharga di mata Allah, ya. Mungkin di hadapan manusia kita tidak layak, ya, tidak pantas, kita hina, karena mungkin kita semua manusia adalah manusia yang terbatas, yang mempunyai keterbatasan, kekurangan, ketidaksempurnaan akibat dosa, ya. Tapi di mata Allah, melalui karya Yesus dan penyalibannya yang kita peringati di Jumat Agung ini, saudara dan saya berharga di matanya. Amin. Di kayu salib Allah menunjukkan rahmat-Nya melalui kematian Yesus Kristus. Jika Yesus mati di kayu salib karena itu, mengapa penyebab itu terjadi? Mengapa Allah harus menunjukkan rahmat-Nya melalui kematian Yesus di kayu salib? Karena dosa telah membuat kita semua melihat, mengetahui, merenungkan, ya, bahwa 2000 tahun lalu anak Allah yang tunggal mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, harus mati di kayu salib, berkorban di kayu salib, menderita di kayu salib karena kasih dan anugerah-Nya untuk kita. Lalu bagaimana kita menerima kasih dan anugerah-Nya lewat kematian Yesus di kayu salib? Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Dikatakan di sana di Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama bagi saudara pemirsa sekalian di rumah yang mempunyai Alkitab. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, haleluya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menerima kasih dan anugerah Allah yang dahsyat melalui kematian Yesus datang kepada Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita menerima anugerah Allah melalui karya Yesus. Persiapkan jalan bagi Yesus.
persiapkan jalan bagi Yesus. Lukas 3 ayat 4. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Sekali lagi dikatakan Lukas 3 ayat 4, sebab ada tertulis di dalam nubuat kitab Nabi Yesaya, ada suara-suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Artinya saudara dan saya harus membuka hati, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jangan lagi serupa dengan dunia ini, tetapi pembaharuan budi harus ada dalam kita. Kita harus bermetanoia. Yang ketiga, hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita tadi sudah mendengar ya betapa besar anugerah Allah, cinta Allah, kasih Allah bagi saya dan saudara, orang berdosa. Sehingga 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib, berkorban bagi saya dan saudara. Karena kasih dan anugerahnya, Dia yang tidak mengenal dosa dibuat jadi dosa untuk kita dibenarkan. Maka kita harus membuka hati, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, terima pengampunan dosa, maka berjalan dalam terang kasih dan kekudusan. Amin.